Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Bawaslu Kabupaten Garut akan memanggil 13 anggota Satpol PP Kabupaten Garut yang terekam mendukung Gibran Rakabuming Raka hingga videonya tersebar luas di media sosial. Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid memastikan ke-13 orang tersebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan soal video anggota Satpol PP yang mendukung salah satu paslon di Pilpres 2024. Bawaslu juga akan mengklarifikasi soal penggunaan seragam Satpol PP dan tempat pembuatan video. Nah, informasi awal itu harus ditelusuri dan mencari informasi tambahan. Hasil planonya ya melakukan penelusuran, kemudian nanti ada langkah-langkah selanjutnya, misalkan akan ada pemanggilan dari orang-orang yang ada di video itu. Membuat video itu menggunakan seragam lengkap Satpol PP, dan bisa dipastikan ada kemungkinan juga tempatnya pun di ruangan atau di kantor. Pemimpin muda di masa depan, Mas Gibran Rakabuming Raka. Video berdurasi 20 detik ini memperlihatkan 13 anggota Satpol PP yang menyerukan dukungan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Sebagian dari mereka bahkan membawa poster bergambar wajah Gibran. Dukungan terang-terangan anggota Satpol PP terhadap Gibran ini menuai pro dan kontra. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tindakan tersebut melanggar kode etik dan aturan. Mahfud bahkan mencurigai ada pihak tertentu yang mendorong terjadinya video ini. Seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam. Nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Berbeda dengan Mahfud, Kepala Staf Presiden Muldoko justru seakan memaklumi tindakan tersebut. Muldoko beranggapan tidak ada kode etik yang dilanggar karena Banpol PP bukan aparatur sipil negara atau ASN, sehingga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka. Memang agak saya sendiri secara pribadi cukup prihatin dengan kondisi Satpol PP ya, karena pernah menyampaikan kepada saat saya di suatu tempat ya, pada saat saya ngasih ceramah, apakah itu di Semarang ya, nggak salah. Mereka menghadap ke saya, Satpol PP itu menyampaikan, Pak, status kami itu seperti apa? Kami ini belum terakomodasi di pendekatan ASN enggak, P3K juga enggak, posisi kami belum jelas. Nah, bisa saja mereka menyampaikan kepada salah satu calon presiden. Mungkin bukan hanya ke Mas Gibran, bisa aja ke calon yang lain, karena itu bagian dari aspirasi mereka. Menurut saya enggak ya, karena ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN-nya itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapa. Di tengah perdebatan pantas tidaknya anggota Satpol PP, Bupati Garut Rudi Gunawan menyatakan permohonan maaf atas video yang menimbulkan keramaian di tengah publik. Bupati menegaskan sudah memberikan sanksi tegas kepada pelaku dan berjanji untuk melakukan pembinaan. Saya mohon maaf atas kejadian itu, dan itu sudah diberikan sanksi. Sanksinya ada yang 3 bulan, dia tidak boleh bekerja, tidak mendapatkan gaji. Yang paling rendah adalah 1 bulan. Semuanya sudah diberikan sanksi. Paling berat sanksinya apa, Pak? Paling berat sanksinya dia didemosi ya, dan dilakukan tidak pembayaran gaji selama 3 bulan. Pak, biar... Ke-13 anggota Satpol PP yang ada di dalam video ini pun tengah diperiksa Bawaslu terkait dugaan pelanggaran karena mereka menggunakan seragam Satpol PP dan merekam video di kantor Satpol PP. Tim Liputan Kompas TV.
Ya, ramai reaksi atas video anggota Satpol PP Kabupaten Garut yang terang-terangan mendukung salah satu cawapres. Lalu bagaimana melihat aturan soal netralitas aparat pemerintahan maupun yang dianggapnya sebagai bukan atau non-ASN? Kita akan ulas bersama dengan Bivitri Susanti, pengajar dari Jentara Institute. Selamat malam, Mbak Bibi. Selamat malam. Pak, kalau klaim istana ini kan tidak ada pelanggaran aturan, tidak ada pelanggaran etik karena Satpol PP bukan ASN. Pendapat Anda? Sayang sekali itu yang berbicara seperti itu justru Kepala Staf Kepresidenan ya, karena itu sebuah anggapan yang keliru sebenarnya. Jadi seharusnya seluruh aparatur pemerintahan itu bisa memahami bahwa tidak semua definisi itu saklek mesti diperhatikan dalam konteks kepemiluan seperti sekarang. Nanti kita akan terjebak pada persoalan-persoalan perdebatan yang sebenarnya tidak diperlukan gitu. Intinya adalah yang namanya Satpol PP, kalau mereka mempertanyakan, tadi kan ceritanya Pak Muldoko begitu, mempertanyakan status, itu soal yang berbeda. Tapi kalau kita melihat tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sendiri, Undang-Undang 5 tahun 2014, itu memang ada beberapa model kontrak. Jadi memang ada model ASN yang dikontrak, tapi dia terkena definisi ASN juga, itu satu. Tapi yang kedua juga harap diperhatikan, memang Satpol PP itu terlepas dari statusnya seperti apa, tapi tetap saja dia di-hire gitu ya, digaji dengan APBD, artinya uang negara juga, uang daerah begitu, dan ada tugasnya tersendiri, dan dia di kontraknya berarti dengan pemerintah daerah, artinya ada kaitannya juga dengan pemerintahan. Nah, jadi saya sangat menyayangkan tuh seorang kepala KSP bisa berbicara seperti itu, seakan-akan memberikan perlindungan di balik definisi ASN itu sendiri dan bagaimana ASN bisa terkena etik dan lain sebagainya. Menurut saya dalam situasi kepemiluan seperti ini kita harus melihatnya secara lebih etik gitu, karena memang semua perangkat peraturan perundang-undangan kita tidak secara rigid mengatur seterang mungkin semuanya begitu ya, karena itu melihatnya harus lebih terang. Kalau menurut saya, ya, kontekstualnya adalah bagaimana kemudian mereka bersikap sehari-hari pelayanan terhadap masyarakat begitu ya? Enggak, Satpol PP-nya itu sendiri dia di-hire-nya dengan uang negara dan pakai bajunya baju negara dan tempatnya juga di fasilitas negara. Itu saja sudah membuat dia sebenarnya sudah melanggar kode etik. Oke. Menko Polhukam yang juga cawapres nomor 3 sebenarnya menyebut bahwa tidak mungkin Satpol PP ini berani terang-terangan mendukung calon, membuat video menggunakan seragam seperti yang Anda katakan tadi, bahkan diduga ini dilakukan di kantor Satpol PP. Mahfud menyebut bahwa curiga ada yang mendorong tindakan ini karena tidak mungkin kalau Satpol PP berani atau memiliki ide sendiri membuat video seperti ini. Pendapat Anda, Mbak? Itu tugas Bawaslu nanti untuk mengecek. Tapi yang perlu saya terangkan adalah memang ada dua aspek hukum di sini. Yang pertama aspek hukum kepemiluan, ini akan diperiksa oleh Bawaslu. Tapi kalau Bawaslu menemukan sesuatu, maka yang akan terkena adalah peserta pemilu. Jadi yang didukung dalam hal ini paslon nomor 2 begitu ya. Tapi ada sisi lainnya yaitu pelanggaran yang terkait dengan aparatur sipil negara, itu yang tadi sudah diberitahukan kata bupatinya sudah diberikan gitu. Nah, jadi kalau balik ke soal apakah ada yang mendorong atau tidak, itu nanti akan dibuktikannya oleh Bawaslu. Itu kan dugaan ya, dan saya kira kita mesti agak memberi diskon nih, karena Pak Menko dalam hal ini juga paslon, jadi dia memberi komentarnya dalam kapasitas apa. Tapi saya makanya setuju kalau Bawaslu mempertanyakan langsung bahwa mereka sudah diberi sanksi ASN, itu baik, tapi mesti dicek oleh Bawaslu-nya sebenarnya ini inisiatif siapa, dan itu mencetak segala macam kan juga perlu uang. Dan tadi mereka malah kesulitan, katanya honornya susah segala macam. Kok bisa dikasih cetakan yang bagus dan lain sebagainya. Berarti kan Bawaslu mesti menginvestigasinya dengan mendalam. Oke, menarik. Cukup nggak kalau Anda melihat ini sudah diberikan sanksi oleh Bupati tadi, bahkan minta maaf. Cukup tidak level instansi memberikan sanksi mulai dari potong gaji sampai ada yang didemosi tadi? Kalau melihat ke kerangka hukumnya ya memang itu yang bisa dilakukan, karena yang dilakukan adalah dalam hal ini pelanggaran etik. Kalau pelanggaran undang-undang kepemiluannya itu dikembalikan kepada peserta pemilunya. Jadi dalam hal ini paslon nomor 2. Kalau bagi merekanya sendiri ya itulah sejauh ini yang bisa dilakukan, tapi memang seharusnya ada penyelidikan mendalam dulu. Sayangnya kan sekarang masih bisa diperdebatkan status mereka.
dan komisi ASN juga tidak ada dan seterusnya. Jadi saya kira untuk sanksi yang sejauh ini sudah diberikan paling tidak sudah cukup memadai dengan penjelasan juga kepada publik. Oke, terakhir Mbak, kalau kita ingatkan sebenarnya peringatan, imbauan agar ASN dan semua kemudian yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu agar netral di Pilpres. Ini kan sudah terucap ya dari Presiden Jokowi sendiri sebenarnya. Kenapa kemudian masih ada kekhawatiran di tengah publik soal ini, ada sentimen kemudian bahkan ada kekhawatiran adanya ketidakadilan atau condong pilihan begitu? Iya, kekhawatiran itu wajar, termasuk dari saya sendiri ya, karena kita tahu salah satu paslon dalam ini, apalagi yang tadi dibawa-bawa posternya yaitu Gibran, itu adalah anaknya presiden yang sekarang sedang berkuasa. Itu masalahnya dengan persoalan nepotisme yang sekarang kita hadapi. Mestinya kan memang tidak ada ya idealnya. Tapi kekhawatiran itu jadinya wajar, karena sekarang kalau kita lihat struktur aparatur sipil pemerintahan, memang paling atas adalah presiden. Dan kalau dicek lagi juga bupati Garutnya dari partai apa dan seterusnya, itu kan semua akan menimbulkan kekhawatiran. Jadi saya kira wajar saja kalau memang imbauan ini tidak boleh hanya sekedar imbauan. Jadi sanksi-sanksi harus tegas sekali. Nanti Bawaslu menemukan apa harus diterangkan kepada publik. Kalau memang ada dorongan, tadi istilahnya Pak Mahfud begitu ya, dari salah satu paslon, maka harus diberikan sanksi yang tegas. Jangan sampai juga nanti Bawaslu ikutan menjadi orang yang takut pada petahana gitu. Itu yang memberikan situasi yang kompleks sekarang. Karena anak dari presiden petahana yang sekarang sedang digadang-gadang jadi calon wakil presiden, dan nyatanya adalah ke bawahnya itu mulai dari fasilitas, kewenangan ASN dan jaringan ASN yang sampai ke bawah sampai ke Satpol PP itu kan paling bawah memang. Itu memang bisa efektif digunakan. Jadi memang makin rawan situasinya dalam konteks yang sekarang. Baik, terima kasih Bivitri Susanti, pengajar dari Jentera Institute sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mbak.